Pokoknya dulu pernah pikir untuk Ibanez Gitar kan juara 1 nasional. Iya. Terus Kisel punya itu ada 14.000 peserta, beta suka skala, sudah juara 1. Beta hanya pengen jadi gitaris yang kaya raya. Jadi orang bilang bisnis tanpa modal tuh pernah terjadi dalam hidup. Salam jumpa dalam rangkaian acara kita di podcastku, Betapung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kesempatan kali ini bersama saya Vero yang akan menemani untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seru bersama dua orang tamu istimewa kita di hari ini. Mereka ini dua-duanya kalau mau dibilang seniman bisa juga gitu, dibilang gitaris apalagi gitu kan ya. Penasaran siapa? Langsung saja saya perkenalkan. Sedikit clue aja ya, yang satu ini adalah mantan sahabat. Berarti kalau udah mantan bukan sahabat lagi dong sekarang. Siapa tuh yang ngomongnya? Masih sahabat kok ya. Ada Kak Aris Bulo. Hai Kakak, Hai. Apa kabar? Luar biasa. Aduh Kakak luar biasanya langsung ya. Hebat banget nih Kakak udah meluangkan waktunya untuk bisa bareng-bareng sama kita di sini Kak Aris ya. Thank you. Oke. Ini pengusaha ya. Ya, usahanya apa nanti kita akan cari tahu lebih mendalam lagi. Dan di sampingnya Kak Aris juga hadir bersama dengan saya. Ini ponaan, usia ponaan enggak juga sih ya. Berondong saya ini langsung saya perkenalkan ada Kakak Kevin Ubatonis. Hai Kak Kevin, apa kabar? Halo, puji Tuhan baik. Iya, nih kok emang janjian satu pakai hitam satu pakai putih apa gimana nih? Gak ada janjian nih. Emang suka warna putih? Ya kebetulan suka. Kalau ini dari dulu hitam memang. Sukanya hitam. Anak band kan kita. Jadi inget masa lalu nih. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan dua anak muda NTT yang punya prestasi yang luar biasa. Salah satunya di samping saya nih ya, Kak Aris ini salah satu gitaris terbaik dunia. Luar biasa. Mana tepuk tangannya nih yang ada di sini? Woo! Dan berdarah NTT pastinya. Kakak sukanya apa sih Kak Aris? Kalau papa dari Toraja. Oh, Bapak Toraja, Mama? Mama yang dari NTT. Apa sukunya? Campur juga. Iya, apa? Ada Sabu, ada Rote. Oh ya, ada Sabu. Tapi ada Manadonya juga. Oh, ada Sabu, Rote, Manado, Ya. dan Toraja. Inilah hasilnya. Oke, kalau Kevin? Beta kalau suku Timor Sabu sih. Timor Sabu. Ya, Timor. Akan tetapi, kok tadi kayak beta kalau, berarti akan tetapi ada tapinya dong? Cuman beta lahirnya di Sumba, jadi kulturnya lebih ke orang Sumba mungkin. Oh begitu. Ya. Oke. Dan menariknya topik yang akan kita angkat ya untuk kesempatan kali ini dalam podcastku, kita akan bicara tentang senar impian, mimpi, prestasi hingga bisnis. Karena dua-dua ini sama-sama hobinya main gitar ya, atau gitaris. Kalau Kak Aris ini pernah ikut kontes gitar dunia dan juara 1 festival gitar Ibanez. Kalau Ibanez itu yang kelas tingkat nasional Indonesia. Oh, itu nasional Indonesia. Yang dunia yang mana tuh? Itu namanya Kisel Gitar Contest. Apa-apa? Kisel. Kisel. Nah, itu merek gitar. Oh, Kisel Gitar Kontes ya. Itu juara berapa kemarin? Juara 1. Juara 1 ya. Wow. Aku aja main gitar hanya tahu akordnya doang ya untuk mengiringi doang. Bisanya nyanyi. Iya deh. Kalau Kevin sejak kapan nih mulai suka dengan gitar? Pas SMA sih. Apa yang membuat kamu suka dan tertarik? Kayak ketongkrongan kan pasti ketemu teman lagi pegang gitar. Jadi termotivasi untuk bisa main dan lebih baik dari mereka. Woi, ambisinya luar biasa, tapi itu optimis banget gitu ya, menjadikan itu sebagai motivasi untuk bisa lebih baik dari mereka begitu. Kenapa kamu ingin jadi lebih baik? Supaya keren aja sih. Ujung-ujungnya supaya kelihatan keren ya. Sama dong kayak kamu kan juga gitu kan? Ya kalau cowok nggak tahu main gitar tuh kayaknya aduh. Wih, gitu ya. Kayaknya amazing banget dilihat sama lawan jenis ya. Ya lawan jenis, tapi Sesama. kadang sesama juga kayak punya nilai plus. Betul kayak gue lebih baik dari lo gitu. Bahasa Jakartanya gitu ya. Tapi kalau bahasa Kupang bilang beta lebih baik dari lu. Begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau Aris, kalau Kevin dari SMA ya. Itu tahun berapa sih? 2017-18 mungkin. 2017 dia SMA. Aduh. Ya, oke. Aduh, jadi iya.
Lu jangan ketawa Riz, lu jangan ketawa. Ya kalau kamu dari kapan Riz? Dari waktu zaman gondrong sama kurus Itu dulu tuh? Kalau tahun main berapa sih gitar tuh? start dari SMP kelas 1. SMP kelas 1 ya, nggak usah nyebutin tahun lah, nggak usah. Ya, SMP kelas 1 udah suka gitar. Apa alasannya kamu suka gitar? Di rumah sering lihat papa main gitar. Iya ya, papa ya. Jadi bapak juga suka main gitar, kadang main klasik-klasik, melodi chord. Oh, melodi chord ya. Jadi kayaknya tuh kalau bapak main gitar tuh dia lebih keren di dalam satu keluarga itu dia sendiri yang main gitu. Jadi sebagai anak nontonnya kok, kenapa Beb bapak nih keren ya, dia main asik semua orang dengar enak. Gitu. Jadi lama-lama kepengen. Wih, lo kepengen akhirnya terjun dan tenggelam di dalamnya ya. Menarik nih. Nah, saya mau tahu dulu kesibukan masing-masing nih ya, karena saya dengar-dengar nih kamu udah sukses sekarang gitu kan. Kalau masih ingat dulu zaman makan mie rebus gitu kan, nongkrong dalam kamar gitu kan, bahkan potongan ini ya kalau kita mau ngobrol zaman dulu susah-susahnya ya. Suka numpang di rumah orang. Sekarang udah Kok tahu? Kan sama gua kemarin. Kan sama dulu sama aku ya. Tapi sekarang udah sukses banget, ini luar biasa. Kamu bahkan udah punya bisnis sendiri ya, di dunia musik juga gitu. Dari impian, dari mimpi, kemudian kamu sering ikut kompetisi-kompetisi. Salah satu alasan kamu ikut kompetisi ini sebenarnya karena memang pengen show the best atau? Pokoknya kan kalau ikut kompetisi itu pasti ingin bersaing kan. Iya. Pengen dapat juara. Jadi untuk membuktikan diri juga, sejago apa sih kamu main gitar? Kan ada orang bilang gini, yang satu lebih jago dari satu. Walaupun musik itu nggak ada yang lebih baik dari satu ya. Tapi dinikmati lah gitu. Tapi tetap namanya kalau masih muda tuh punya jiwa kompetitif. Jadi pengen membuktikan diri. Kalau ada lomba gitar atau lomba solo gitar, coba aja. Jadi dari waktu kita mencoba untuk ikut lomba gitar gitu, kalau awalnya kan nggak mungkin langsung menang tuh, pasti ada beberapa kompetisi duluan yang kalah, dan itu jadi motivasi ketika kita lihat, oh yang lawan yang satu nih keren, gimana ya dia bisa main sampai begini, jadi itu termotivasi karena bersaing, jadi kita mau belajar, next kalau lawan lagi nggak boleh kalah kayak gitu. Upgrade terus ya. Jadi skillnya naik juga karena ada rasakan kalau udah kalah, harus maju nih. Jadi pacu terus belajarnya. Ini saya harus ngomong sampai A-nya nih. Kenapa nggak minta dia bawa gitar ya ke sini biar kita bisa langsung dengerin ya dia mainnya kayak gimana ya. Iya, siapa sih PA-nya? Oke, nice lah itu Kak Aris. Dan memang saya lihat dari dulu tuh kamu ketika udah pegang gitar dan main, itu kamu kayak ada di duniamu sendiri gitu. Emang kayak gitu ya? Iya, pokoknya kayak di dunia lain gitu, tapi bukan dunia mistis ya, dunia pergitaran gitu. Iya, jadi kalau udah main ya dirasakan, dinikmati supaya maksudnya kan ini kan instrumen. Betul. Dia bukan kata-kata, bukan vokal, ada kata-kata, ada kalimat. Dia juga ada, tapi orang tuh nggak ngerti gitu. Jadi gimana menyampaikan perasaan dan nada itu dan sampai kepada orang lain tanpa berkata-kata, itu PR-nya lebih berat. Setuju saya, itu lebih berat ya. Ibaratnya kalau kita punya keterbatasan untuk bicara menggunakan bahasa isyarat, hanya orang tertentu aja yang tahu, yang sesama gitu ibaratnya. Nah, ini jauh levelnya lebih tinggi lagi. Bagaimana? Jadi gimana kalau sedih, kalau main gitar lagu yang sedih, orang dengarnya tuh kok ngiris-ngiris gitu. Atau lagi patah hati. Tapi kalau senang gimana nih, bikin instrumen tuh jadi terasa menyenangkan. Happy dia gini, gitu. Jadi itu PR-nya di situ. Langsung terdengar ya. Dia mampu menyampaikan perasaan itu melalui petikan gitar ataupun tadi melodinya gitu. Itu ya luar biasa. Kalau Kevin, itukah juga motivasi yang kamu kasih tahu ke Kevin juga? Karena dengar-dengar Kevin anak didiknya Kak Aris ya? Ya, 100%. 100% gitu. Jadi saya dengar-dengar juga nih katanya Kevin ini sangat mengidolakan Kak Aris gitu. Ya, awal mula kamu idola sama beliau ini apa? Karena memang permainan gitar yang jarang kita temuin di Indonesia. Oke. Maksudnya berbeda dari yang artis-artis yang lain. Oke, saya mau uji kamu ya. Ini berbeda sama artis nih ya. Jadi saya mau tahu mana permainannya Kak Aris yang buat kamu jatuh hati dan langsung kayak ini idola gue, ini idola aku. Setiap kali Kak Aris main beta selalu terpukau sih. Tidak bisa begitu, harus ada satu hal yang memicu dulu. Mana yang kamu paling ingat gitu, permainannya Kak Aris yang mana? Pas
pas lomba sih yang juara itu. Juara satu yang internasional Kisel itu. Wow, itu kamu mainin lagu apa sih, Chris? Itu ada backing track, dia musik-musik kayak R&B, Neo Soul. Jadi coba ngisi dalam backing track itu. Jadi ngisi dengan gaya apa? Neo Soul. Neo Soul. R&B dia kayak jazz tapi R&B. Ih, asik tuh. Nanti coba dibuka aja didengar. Iya. Yuk kita buka yuk. Kalau buka sekarang denger, kapan nanti dilanjutin podcastnya? Oh gitu, oke. Nah artinya selain sebagai guru, coaching, juga coachnya kamu juga ternyata memang udah jadi idola ya dari si Kevin. Kalau kamu melihat sosoknya Kak Aris di mata kamu itu seperti apa? Karena kalau saya jujur ya, ini udah ada yang ketawa-ketawa nih. Ya mungkin karena saya tahu semuanya kali ya, jadi buat saya sosoknya dia ini, ya nanti kita bicarakan empat mata aja. Kevin, menurut kamu di mata kamu sosok Aris ini kayak gimana? Ya, beta anggap beta pun kakak yang paling mempengaruhi beta pun hidup 5 tahun terakhir lah. Wah. Sangat memotivasi beta selama beberapa tahun terakhir. Wow, luar biasa. Apakah sebelum 5 tahun itu kamu terpuruk? Ya, bisa juga. Jadi ketika bertemu sama Kak Aris langsung kayak cahaya gitu. Punya tujuan gitu, kayak aku mesti ngapain. Sekarang aku harus ngapain gitu. Ya, seperti itu. Benar begitu. Apakah kamu menemukan dia di tengah jalan atau seperti apa pertemuan kalian sih sebenarnya sampai bisa seidolanya itu? Seidolanya itu kamu sama Aris itu pertemuan kalian. Dulu ketemunya online. Oh, online. Jadi dulu main game kita. Oh, kenapa gak ajak-ajak? Kenapa gak ajak-ajak? PUBG. Iya, main PUBG. Aku gak suka PUBG dulu. sih, aku Mobile Legend. Terus main aja online terus tiba-tiba beta punya kesempatan ke Bali. Ke Bali langsung ketemu sama Kak Aris, langsung kayak dekat, kayak saudara, kayak kakak adik, sedekat itu. Dan akhirnya kamu pun ditarik ke sini sama Kak Aris. Yuk ikut aku yuk gitu. Dan juga ikut kompetisi, dia juga ikut lomba-lomba enggak? Mulai ada keinginan? Lokal sih. Lokal Kupang. Kapan itu? Pernah ada? KPU kemarin sih apa? Tahun berapa? Lomba band. Lomba band. Ya memang satu. Semua bermula dari band dulu ya. Semua bermula dari band. Dapat gitaris terbaik. Serius? Wah, dia dulu gitaris terbaik dia. Dulu prestasinya saya vokalis terbaik dulu. Aduh jadi inget nih ya, nostalgia lagi. Oh gitu. Wow, hebat dong, gitaris terbaik dong. Artinya kamu merasa nggak sih ada manfaat positif yang kamu dapatkan dari Kak Aris setelah kamu di coaching langsung sama Kak Aris setelah di sini gitu? Banyak banget. Hal apa yang membuat kamu, oh ternyata nih mengubah kamu sekali? Mulai dari pemikiran dasar, karena dulu beta kan ya hidup hanya hidup aja. Sekarang lebih kayak jelas gitu hidup mau ngapain. Planningnya ke depan ngapain, mau jadi gitaris hebat, mau jadi pembisnis atau apa kan lebih terarah lah karena lihat Kak Aris. Oh begitu, jadi sekarang kamu udah punya tujuan nih, langkah-langkah apa yang kamu mau lakukan. Betul. Gitu. Jadi tujuannya gitaris dan pebisnis, mau mengikuti jejaknya. Bisa, semoga. Oke, kita langsung beralih ke bisnis ya. Bicara soal bisnisnya, Riz, dan ini tidak jauh-jauh juga dari minatnya kamu, hobinya kamu ya. Dengar-dengar kan ada AB Store Music. AB Audio and Music Store. Oh, PA-nya mana? AB Audio and Music Store. Oke, nice. Itu sejak kapan kamu bergelut di dunia bisnis ini? Idenya gimana sih? Sekitar tahun berapa ya? Tahun berapa sih itu? 2021. Oh, 2021 bermula, awal mula. Awal mula. Awalnya, waktu selesai main tuh dulu kan di Bali, di Jakarta main-main. Tapi pas COVID itu kan kita musisi tuh pada habis. Betul, setuju. Jadi ada job, semua kosong, tempat manggung tuh kosong, nggak bisa. Jadi pulang sudah ke Kupang. Sampai di Kupang bingung nih, mau bikin apa, mau ngapain. Terus timbul ide di kepala, jadi mikirnya kan sampai sekarang beta masih di endorse sama Ibanez Gitar. Oh masih ya? Wah. Sama Ibanez Gitar. Amazing. Nah jadi kenal tuh sama bosnya, manajernya. Jadi di situ mulai aku punya pikiran bilang, gimana kalau
jual, coba mau jual alat musik. Coba jual. Beta pakai beta saya. Oh, pakai beta sudah. Lebih bahasa Kupang. Aku kuju beta. Oh, kesannya enak kemana? Netizen nonton dia bilang, ih kok dia ju beta, tak kuju aku Ya sudah. Terakhir beta coba tanya di dia pun manajer tuh. Boleh ke sana beta jualan. Tapi kan ngomong di sana son pakai beta. Di sana pakai bahasa Inggris, beta tahu bahasa Inggris. Nah, jadi tapi ada strategi, beta bilang begini. Beta bilang beta bisa jual satu-satu kok. Kan biasanya kan kalau jual alat musik itu harus dalam jumlah partai yang banyak. Iya betul. Nah kebetulan beta endorser, jadi beta punya pikiran, oh beta di sini beta harus manfaatkan nih. Betul. Jadi beta coba beta bisa jual kok satu-satu gitar, ada merek-merek drum, merek-merek audio yang lain. Nah jadi dulu start awalnya tuh sistemnya pre-order, jadi tanpa modal. Oh, PO dulu ya? Beta hanya jual nama sah. Oh begitu ya? Nah beta hanya jual nama ya. Makanya bilang nama baik lebihlah berharga dari emas dan permata. Tiba-tiba ketemu Spirohani di sini. Kalau ketemu tukang putar balik kan orang sudah percaya. Terus ketemu punya istilahnya ya puji Tuhan bisa dapat prestasi jadi orang tuh percaya. Benar. Percaya. Jadi kalau beli alat musik di Aris, Aris bisa lihat nih alat musiknya ini original kok sonde, baik sonde. Jadi dulu orang belanja bayar full ke beta. Beta beli. Beta beli ke sana, pelan-pelan dia berjalan seperti itu. Dia ada beberapa bulan dia jalan, jadi modalnya nol kakak, dari kosong. Habis itu baru beta jual pelan-pelan, dapat modal, mulai beli gitar mungkin hanya 5 biji. Beli senar, mulai beli dia ampli, beli gitar bass kecil, habis itu jual dia gitar akustik, pelan-pelan. Mulai situ, giliran dia sudah mulai ada bentuk di garasi rumah dulu beta jual. Mulai ada barang mulai satu-satu masuk, baru minta uang datang. Oh, wow. Gitu. Nah, langsung. Baru minta uang datang, minta modal, aman. Jadi sudah. Sekarang bisnis sudah punya modal yang lebih besar daripada yang lalu. 2021 ya, start awal ya. Dan bertahan sampai sekarang ya. Ya, jadi dulu begitu hidup strategi. Jadi orang bilang bisnis tanpa modal tuh pernah terjadi dalam hidup. Amazing ya. Memang campur tangan Tuhan dan satu, karena skillmu itu juga dan gitu kepercayaan. Itu kamu menjaga kepercayaan orang. Itu juga penting sebagai seorang pebisnis pengusaha, kita harus menjaga kepercayaan konsumen kita gitu kan, yang ya itu tadi tidak bohong beneran ini ori atau enggak. Dan memang selama ini kan orang kalau mau beli apa sih nanya ke Aris kan. Nah ini kamu gunakan kesempatan itu juga ya untuk berbisnis gitu. Ya. Iya. Tadi ada rote ya di sukunya ya. Ada ya. Berbisnis ya, Manado, ada rote, ada sabu. Iya. Nggak ada hubungan sebenarnya sama itu, cuma nanya doang. Oke, kalau Kak Kevin sendiri, kalau kita bicara tentang bergelut di dunia ini kan memang gak mudah ya, karena kan Kevin ini kan sama Aris udah bantu untuk di bisnisnya udah dibantu juga kan. Kevin juga bantu dia urus sosial media, juga urus di toko. Urus di toko dan juga ya ibaratnya promo ya. Kalau beta soalnya ada di toko dia. Berarti bos kecil, bos besar. Ini bos besar, nih bos kecil. Begitu ya. Berarti tapi udah punya pelanggan, maksudnya udah punya target pasarnya udah ada kan? Kita sudah punya target. Kupang doang atau sampai di luar? Sampai di luar juga? Jual sampai di Flores, sampai di Flores ya? Sampai di Daratan Timur, bahkan sampai Timor Leste. Wih, sampai Timor Leste di harga picau. Ada tambahan pajak 10%. Biasa kan begitu toh. Iya, pajak luar negeri. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita bicara soal tantangan ya dalam berbisnis, kan tadi udah disampaikan ya tantangannya seperti itu. Kalau tantangan untuk tetap standby di dunia pergitaran ini, khususnya kamu Riz, ini apakah masih ada keinginan untuk mau mengikuti kompetisi-kompetisi lagi di zaman kamu waktu masih muda? Bukan berarti sekarang kamu udah tua ya. Maksudnya keinginan kamu untuk tetap mau berkompetisi lagi itu masih ada tuh, sudah tidur? Kalau berkompetisi kayaknya susah deh. Jadi cukup karena sudah dapat prestasi yang beta inginkan. Pokoknya dulu pernah pikir untuk Ibanez Gitar kan juara 1 nasional. Terus Kisel punya itu ada 14.000 peserta. Beta suka skala, sudah juara 1 cukup su. Cukup. Yang penting nama tercetak di dunia ada. Terus nasional ada dulu beta target masuk di website pendidikan gitar tuh, dia juga kayak label gitar, salah satu label gitar besar. Ngajar dong. Itu sampai gitarisnya Megadeth, gitarisnya Creed. Wow. Banyak ya, Guthrie Govan. Iya, gitaris stop lah. Gitar stop yang
dia di Jam Track Central namanya. Jadi dulu beta punya target masih waktu belajar kan suka nonton dong di dalam situ. Oke, mana nih di penjara, beta harus masuk situ. Terakhir beta lomba di Kisel tuh, menang. Baru tiba-tiba Jam Track Centralnya email mau gabung. Serius? Iya, jadi mereka yang langsung email ya? Ada email suruh beta bikin lagu. Jadi dia punya lagu itu nanti diulik di dalam situ. Dibikin jadi lesson pelajaran dong kasih masuk di dalam website. Beta satu-satunya orang Indonesia yang masuk di situ. Jadi itu kebanggaan lah buat beta dan buat ketumpung negara nih. Iya, negara dan secara khusus juga NTT dong. Ini anak NTT loh, tapi kok nggak pernah booming ya waktu itu ya? Kok kita nggak tahu ya? Aduh, kalau nggak kita udah undang wawancara. Itu tahun berapa itu? Beta masuk di Jam waktu juara Ibanez dulu 2014, juara Kisel tahun 2017, masuk Jam Track Central 2018. 2018 padahal aku udah di sini loh sebenarnya. Kita kalau kontak udah lama juga ya. Baik, dan lanjut lagi ya, kita ngomongin tadi prestasi-prestasinya kamu. Nah tadi kan kamu bilang kamu udah gak mau berkompetisi lagi ya, Riz ya. Nah ada tidak mau buka kayak website atau untuk ngajar online gitu? Dulu waktu di Bali, waktu COVID kan pernah ngajar online. Nih, bisa lah Kevin. Kita dua pernah bikin rencana Aris Bulu Gitar Course, tapi kita berdua sibuk juga di toko, tapi harus ngajar. Nah jadi kelabakan nih. Akhirnya stop dulu. Banyak yang mau belajar. Padahal banyak loh, aku yakin banyak banget yang mau, lumayan cuan juga kan. Iya, artinya kan mungkin di awal ada promo gitu kan ya. Dulu pernah 3 bulan kayaknya. 3 bulan. Iya pernah jalan 3 bulan. Cuman akhirnya itu capek, bingung. Toko sama. Iya sama mengajar. Kursus. Emang toko banyak banget ya orderannya? Lumayan. Oh lumayan ya. Ada target-target yang harus dicapai sekian. Oh iya sekian. Jadi kita kejar promosi, terus kayak pemasangan juga biasa kita bantu-bantu, servis kadang. Terima. Tapi itu kalau seandainya diadain lagi, aku support banget sebenarnya sih untuk coaching kelas itu buat gitar ya. Itu ada nggak ide untuk mau nanti lagi? Tapi mungkin nggak harus jadwalnya bisa disesuaikan gitu. Memang itu jadi visi ke depan juga. Jadi mungkin bisa bikin sekolah gitar maybe atau sekolah musik ke depan. Sekolah musik ke depan mungkin itu juga merupakan kesempatan yang bisa dilakukan dengan nama kamu yang udah cukup terkenal gitu kan ya Riz ya. Nah Kevin juga bisa bantu kan apalagi. Pasti. Nah oke. Kalau dibicara soal bisnis kamu ini yang udah mulai berkembang, emangnya anak karyawan lah, jangan anak buah lah begitu. Ada berapa banyak sih yang diperkerjakan? Yang aktif 2 untuk di toko termasuk Kevin juga di situ. Dan ada 1 teman yang kadang urus untuk proyek pengadaan. Ada kayak di sekolah-sekolah atau di instansi pemerintah. Iya gitu. Bagus loh ya kalau kayak gitu ya kerjasama. Jadi dia yang biasa urus e-katalognya, urus siplahnya, ada yang bagian itu. Dan aman, banyak diterima juga di beberapa seperti sekolah gitu. Iya, pernah di Taman Budaya untuk studio bandnya. Terus di mana lagi di PU dulu terus ada beberapa sekolah-sekolah, kalau udah sekolah-sekolah udah banyak. Kamu kan pasti bisa juga loh Riz bekerja sama dengan beberapa universitas musik gitu kan yang ada di luar. Di Kupang aja ada tuh, Staken. Ya Staken salah satunya ada. Di Unika ya? Uniwira kah? Kemarin. Senatasi. Gitu juga itu. Ya jadi Senatasi. ada yang diwajibkan untuk beli mahasiswa baru tuh beli gitar akustik, gitar klasik. Di kamu? Langsung. Paling murah sekota Kupang, silakan. Serius? Paling murah? Paling sekota Kupang. Beta jubutu. Berani diadu. Berani diadu, beta jubutu 1 begitu. Oh boleh. Kalau beta harga beda kok. Berharap dapat harga yang lebih murah. Beda lagi. Oh kayak gitu, oke. Saya ke Kevin lagi ya, dari tadi kan ke Aris sudah banyak banget pengalaman ke Aris yang kalau menurut beta amazing banget ya dari apa yang udah Kevin dengerin. Nah kalau dari Kevin sendiri, ingin membentuk kamu seperti sosok, jangan benar-benar copy paste lah gitu kan. Pasti kan kamu harus punya ciri khas kamu sendiri gitu. Kalau Aris kamu main, orang langsung tahu itu kamu Riz yang main, ya nggak sih? Karena kamu masukin ciri khas kamu di dalam gitu, bener nggak? Iya kan, semua orang kan harus punya. Nah kalau Kevin sejauh ini yang kamu perhatikan dan yang Kevin sendiri sedang melatih untuk itu atau seperti apa? Kalau beta sekarang sih lebih ke kebutuhan pekerjaan. Kebetulan beta live di beberapa kafe juga. Oh serius? Ya, jadi ngamen. Ya, paling akhir-akhir ini lebih belajar lagu baru.
belajar lagu yang dulu-dulu juga mungkin beta belum bisa, beta lagi fokus ke situ dulu. Oke, jadi sekarang lagi tapi sambil latihan lah. Ya, sambil latihan. Dong. Sambil latihan apa yang Iya. apa sebutannya sih? Teknik segala macam. Kayak gitu ya, sambil kamu ngamen juga ya. Bareng sama PA kita biasa ngamen ya. Iya ya. Beberapa kali. Oh, beberapa kali ya. Diajak apa kamu yang ngajak? Ya, kebetulan beta yang ngajak. Oh, kamu yang ngajak. Oh iya. Lain kali kalau butuh vokal perempuan ada saya di sini. Oh, boleh, ya. boleh. Iya. Baik. kita balik lagi bicara soal Kak Aris dan juga skillnya. Kalau kamu skillnya menurut kamu udah masuk level apa nih kalau dari sisi level nih? Kalau beta? Aduh, kalau beta mungkin masih 40% saja. Oh, dari 40%. yang dikatakan bagus beta mungkin masih 40%. Oke, 40%. Banyak belajar. Gak apa-apa, 40% lumayan ya. Daripada 10% gitu kan ya. Oke, 10% perpuluhan aja. Oke, Karis kemarin kita pernah dengar juga nih ya, sempat kolaborasi juga nih dengan Abang Dewa Bujana tuh ya. Itu gimana ceritanya tuh? Kita. Seru loh, itu bisa kolaborasi sama sosok gitaris Indonesia legend menurut aku sih. Itu how can that be? Bagaimana itu bisa terjadi? Terakhir tuh pas Gigi konser di Kupang. Oh, yang kemarin ini. Oh. Di Lasitarda. Lasitarda nih ya. Jadi beta lagi latihan lah, lagi main lah di kamar, belajar tiba-tiba WA masuk. Nomor baru. Dia bilang, "Halo Riz, ini aku di Kupang nih. Kamu di Kupang ya?" Dia tanya. Dia buka profile picture begini, lihat. Kok ini Dewa Bujana nih. Jadi dia bilang, "Beta mau ngajak podcast." Dia kan punya podcast kan. Oh, dia juga ada podcast. Bersaing di RRI ya. Dia juga ada podcast untuk ngobrol-ngobrol dan main gitu loh. Memang kan dia gitaris, jadi pas kalau diajak gitaris jadi dia ngajak ngobrol lah. Di situ ketemu dua jamming, main-main gitar sama-sama dan bercerita soal musik. Soal di Kupang, musik dan lain-lain. Pokoknya gitu. Udah di mana? Podcastnya udah tampil belum? Sudah. Di mana sih? Apa sih nama podcastnya? Di Dewa Bujana punya channel. Oh, di channel Dewa Bujana. Ada dirimu di situ ya? Ada. Wow, nanti kita bisa langsung nonton ya. Jadi buat para netizen yang sangat mengidolakan Kak Aris ini bisa langsung nonton ya podcastnya Kak Aris sama Dewa Bujana sama ngejam bareng loh gitu. Oke, ada rencana mau buat karya bareng gitu? Belum sih. Belum ya. Tapi kalau ya namanya senior kan sibuk lagi. Ya kalau dia ke depan mungkin beta harus terus berkarya, harus bikin lagu, harus lebih produktif lagi. Iya benar-benar kan, gak boleh berhenti loh. Supaya nanti ke depan mungkin bisa bikin karya bersama atau minta collab atau apa. Nanti baru didiskusikan lah ke depan. Tadi kata bikin lagu, itu kayak gimana sih? Bikin lagu tuh namanya lagu orang yang kita buat lagu sendiri. Buat lagu sendiri? Ya. Oh. Jadi udah ada berapa yang kamu buat? Kalau yang buat udah banyak, tapi yang udah direkam ada 3. 3 yang udah direkam ya? Udah dipublish? 2 sudah dipublish, 1 belum. Oke. Tentang 2 tuh yang pertama judulnya Strings of Life itu sudah tayang di Jam Track Central. Kedua Beloved Child itu sudah di Jam Track Central juga. Oh. Jadi kalau beta kasih keluar lagu dia punya label itu Jam Track Central. Oke, wow, amazing banget. Saya baru dengar loh semua hal-hal yang sangat spektakuler dari seorang Aris yang saya kenal dulu dan sekarang ini. Semoga kamu tetap menjadi karakternya masih seperti yang dulu ya. Begini Begini Tapi pandangan musisi Kupang tentang prestasi-prestasi kamu ini kayak gimana sih? Mohon maaf ya, kita jujur-jujur aja ya, terbuka aja ya. Kan ada yang iri ya, iri hati. Ada yang mungkin kayak, apa nih sok-sokan kayak gitu-gitu ya. Who knows ya, gitu. Iya, ada nggak? Beta sama tahu, tapi sejauh ini kawan-kawan di Kupang musisi asik-asik semua. Asik-asik ya. Aman-aman, enak-enak. Asik-asik jos. Asik-asik. Jadi walaupun beta dapat prestasi atau apa yang mungkin kawan-kawan lain belum, tapi itu sebenarnya menjadi sekat ketemu kawan. Tong togur saya biasa jalan biasa, kadang ketemu duduk tuh sana bahas musik, bahas lain. Oh begitu ya? Jadi kayak aman-aman sana ada sekat apa-apa kata biasa-biasa. Iya karena memang pada umumnya laki-laki tuh kalau ngumpul tuh ngebahasnya juga kalau bilang musik mungkin 10% ya, 90%-nya saya nggak tahu juga sih apa yang dibahas. Baik. Kita
Jadi itu ternyata aman-aman ya. Sejauh ini mereka friendly asik, juga, aman-aman gak ada masalah ya. Mau Bye-bye. kolaborasi juga dengan musisi-musisi yang ada di Kupang ini? Kolaborasi sering ya. Sering, sama siapa? Kalau maksudnya Yang di kolaborasi Kupang. apa? Ya musik gitu. Kalau Mereka musik, minta untuk isi gitu. dulu pernah ya. Dari mana? Pernah dulu Taman Budaya bikin project itu untuk yang konser. Hari Musik Nasional. Jadi itu ada kerjasama dengan Kak Natalino Mela yang main sasando. Oh ya. Ada dengan, pokoknya kita bikin karya instrumental. Judulnya itu pakai lagu Flo Bamora. Oh. Flo Bamora tapi di aransemen jadi fusion, jadi progresif. Oke. Ada di YouTube, di channelnya Taman Budaya. Nah kalau kita bicara soal ini udah banyak banget yang kamu ceritakan di sini ya, Riz. Tapi kamu kalau boleh tahu sekarang pasti makin mahal nih ya jasanya nih ya kalau diminta atau dipakai gitu kan ya. Karena udah profesional nih ya, jadi pasti beda lah ya. Iya. Kisarannya berapa sih? Soalnya ada kisaran Kakak. Tapi yang penting jangan terlalu kecil. Oke, setuju. Intinya lu menghargai lah ya. Iya, ada yang kadang tuh. Pernah ada pengalaman? Iya banyak. Banyak dong. Sampai sekarang kalau di Kupang tuh kan Iya. job main di kafe-kafe, kadang event, kadang banyak WO atau IO yang potongnya terlalu besar. Terus tempat-tempat hiburan, contohnya banyak lah. Iya. Kasih budgetnya tuh bahkan seharga senar gitar pun tak sampai gitu. Ya ampun. Jadi contohnya senar gitar apa harga 135.000, kadang dibayar 125. Di bawah. Senar bass itu harganya 600.000, tapi dapatnya kadang 150, paling tinggi 200, ada 250 semalam. Mereka hanya dapat penghasilan yang besar gara-gara orang datang. Coba gak ada yang live musik, pasti orang gak datang. Iya betul. Tapi anak-anak ini sekian lama main bisa 3-4 jam tapi harganya kurang masuk akal. Iya benar ya, ini setuju karena dia salah satu vokalis tuh ya, makanya suaranya paling gede gitu ya. Iya. Si PA ini, PA. Ya. Jadi semoga Tapi semoga ke depan ini ada regulasi atau apa. Betul. Atau anak-anak pada kompak lah untuk atur harga supaya musisi itu bisa hidup. Masa beli senar aja susah gitu. Iya, saya setuju sih. Kupang sama Bali beda banget ya. Dulu waktu masih sebelum Covid ya. Jauh banget ya. Betul-betul dihargai banget seniman ya. Kalau di Bali kita pegang gitar itu uangnya lebih banyak dari PNS. Betul. Lebih banyak malah dari manajer mungkin. Iya. Iya. Tapi kan sekarang. Aku yayain aja nih. Iya, Tapi betul. Benar. Dia punya penghargaan musik tuh bagus. Dia punya, makanya mereka juga berkembang jadi kota budaya juga. Karena menghargai seniman. Setuju saya setuju dengan Kak Aris soal itu. Makanya kenapa Aris jarang tampil ya, karena tidak klop harga ya. Satu tidak klop harga, tapi kadang di Kupang nih kita maksudnya jangan juga menyalahkan orang yang punya event. Punya tempat atau punya tempat. event. Kadang anak-anak juga nih latihan juga kadang-kadang nggak mau Masa-masa. dengar yang dengar punya, pokoknya betul. kadang kurang profesional Iya, lah, apalagi soal waktu, soal Setuju. itu banyak masalahnya. Iya, lucunya lagi ketika kita udah berusaha untuk profesional, justru kita dikata-katain lagi. Iya kan? Karena banyak rumor buruk juga soal kamu. Itulah masalah-masalah. Iya, Jadi tapi semua I believe in you gitu. Saya percaya karena saya tahu kamu kayak gimana orangnya gitu. Jadi ketika ada rumor kiri ya saya keluarin ke kanan gitu, nggak dengar juga. Ternyata akhirnya sekarang saya tahu bahwa memang benar bentuk penghargaan kepada musisi dan seniman itu juga hal yang penting untuk bisa dipahami oleh event ataupun WO maupun IO ya, kayak gitu. Oke. Aduh, saya sebenarnya masih mau ngomong sampai besok pagi ya, tapi karena berhubung waktu juga, jadi saya ke Kevin dulu nih, Kevin. Kevin, kamu ini umurnya masih muda banget kan? Ya. Berapa sih umur kamu sekarang? Beta 24. Sekarang 24 tahun. Ya. Wow, masih panjang perjuangan kamu ya ke depan begitu. Apa harapan kamu yang kamu impikan juga, mimpi besar kamu begitu, dan sekaligus harapan kamu untuk ke depan terkait dengan hobimu ini juga? Betanya kepengen jadi gitaris yang kaya raya. Mantap. Karena kalau jago kan banyak, tapi yang kaya raya kan dikit. Oh begitu ya. Ini karena ya baiklah. Oke, tepuk tangan dulu. Oh ya, gitaris yang kaya raya. Oke.
Kalau mau jadi gitaris yang kaya raya, jangan hidup di Indonesia. Siapa tahu, maybe one day ya, tiba-tiba kita dengar-dengar Kevin udah di luar mimpi gitu kan. Ya, mimpilah yang besar gitu ya, itu penting. Keren nih Kevin. Saya mau kesini lagi nih. Apakah dia juga mengatakan hal yang sama? Enggak lah ya, harus mah udah kaya. Kalau dia udah kaya raya dengan pengalaman, itu amazing banget nih. Harapan kamu di dalam kehidupan dan karir kamu dan juga ke depan gitu, masa depan kamu depan kayak gimana? Yang pasti pengen keluar karya lebih banyak, lagu, instrumental ataupun kerjasama dengan artis-artis lain. Terus bisnis di alat musik dan sound system juga semoga semakin besar, mungkin bisa merambah ke daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten lain, dan bisnis-bisnis lain. Tapi sampai sekarang setiap hari pun beta masih belajar, masih tetap cari ilmu, tetap belajar karena ilmu kalau di musik tuh soalnya akan pernah habis. Tak ada batas. Dia soalnya akan pernah habis. Dia akan selalu ada, nanti orang keluar muncul, ada musik gini baru keluar. Jadi orang menjadi bodoh ketika berhenti belajar. Jadi belajar terus, mau sampai tua kayak mau sampai apa, tetap belajar, berkarya, belajar. Kasih masuk terus ilmu di kepala. Kasih masuk, jangan biarkan yang lain yang masuk terlalu banyak. Harus ilmu yang lebih banyak. Betul. Gitu. Saya mau melihat sisi lainnya Aris kalau main gitar itu loh. Ini belum pernah ada yang lihat kan ya. Oh mungkin udah pernah lihat di YouTube ya. Paling kalau lihat berbeda banget tuh orangnya. Tiba-tiba dia berada di dunia sendiri. Sampai saya panggil Aris gak dengar juga dia ya waktu itu. Baik, dan untuk Anda akhirnya kita udah sampai di penghujung dari podcastku Beta Pung Podcast, podcastnya RRI Kupang. Saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Kevin Ubatonis, thank you juga buat Aris Bulo, thank you banget kalian udah hadir di sini dan sudah bersama-sama berbagi cerita-cerita inspirasinya yang bisa menjadi inspirasi juga bagi yang mendengarkan kita dan menonton kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Veronica, saya undur diri dulu dari podcastku. Bye bye, sampai jumpa.